Selamat malam, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat GPIB sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Mari membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini terambil dalam kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-25. Mari kita siapkan Alkitab kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati. Kami naikkan syukur dan pujian bagi nama-Mu, oleh karena Engkau sudah memelihara kami, memberkati kami, serta melindungi kami dalam perjalanan hidup kami dari pagi hari hingga malam ini. Saatnya kami semua, sebelum memasuki tidur malam, kami akan membaca Alkitab. Tuhan, karuniakan kepada kami semua kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan tubuh kami, dan kami semua fokus dalam pembacaan Alkitab. Kami serahkan diri kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini dari kitab 2 Raja-Raja, pasalnya yang ke-25. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepungnya dan mendirikan tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu dikepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antara kedua kota yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdi mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdi mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang yang menyembelih anak-anak Zedekia di depan matanya, kemudian dibutakannya mata Zedekia, lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa khalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pegawai itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim, dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, dan cawan-cawan, dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk penyelenggaraan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan diantaranya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya,
imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang menggerakkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Riblah. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Riblah di tanah Yamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumet, orang Netofa itu, dan Yaasanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka dan anak buah mereka, katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ketujuh, datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut kepada orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Meradok Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pembacaan Alkitab malam hari ini. Saatnya di malam ini kami semua akan masuk dalam tidur kami. Tuhan, Engkau memelihara dan melindungi serta menjaga kami semua dalam istirahat malam kami. Sehingga besok pagi kami semua boleh bangun dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kekuatan tubuh yang baru. Kami boleh berkarya seturut dengan panggilan dan pengutusan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap keluarga dan pribadi. Inilah doa syukur kami di malam hari ini yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati saudara.